Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerdas, teman pemilih cerdas. Kali ini kembali hadir bersama saya Halil Umam dalam Case Degan, podcast demokrasi elegan. Ruang diskusi kita dalam menjaga denyut nadi demokrasi di Rembang. Kali ini kita kedatangan teman-teman sahabat dari mahasiswa, 3 peran penting dalam pergerakan demokrasi Indonesia. Ketiga tokoh mahasiswa ini yang mungkin selama ini melalang lintas di medsos, di Instagram pada saat demo-demo ya. Nah, panggilan mereka ada 1 sahabat, 1 bung, dan 1 kanda. Nah, ya langsung saja kita sebelum memulainya kita perkenalan dengan mereka satu-satu. Oke, ya selamat datang Mas Iza. Siap. Oke, Mas Hamim dan Mas Lazim. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Dimulai dari Mas Lazim dulu. Oke. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Lazim. Saya berasal dari HMI Cengho Rembang. Ya, kuliah di mana Mas Lazim? Saya kuliah di Universitas Diponegoro PSDKU Kampus Rembang. Aslinya mana aslinya? Aslinya Sluki. Oh, Sluki ya. Sekarang masih kuliah atau Masih kuliah. masa berapa? Alhamdulillah sudah semester 7. 7 ya. Oke, lanjut Mas Hamim. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Ahmad Mariam Arif. Ya. Saya sebagai Hamim. Saya dari cabang GMNI Rembang. Oke, Rembang. Kuliah di mana? Kuliah di STIM Dimsa. Ya. Masih kuliah ya? Alhamdulillah masih. Sekarang semester 7. Skripsi ya. Lagi ngumut-ngumutnya ya. Aslinya mana aslinya? Hasilnya Parengan. Oh, Palengan ya. Parengan Tuban, cuma saya berdomisili di Gondan. Oh, udah salah. Ya, udah salah. Sama dan saya. Oke, Mas Azza. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Zairul Kamal Itaza. Bisa dipanggil, kalau biasanya panggilannya Azza. Seperti itu Mas. Saya ketua PMI Rembang yang sekarang. Kemarin udah bisa terpilih. Oke, sudah masih kuliah atau? Alhamdulillah sudah lulus. Sudah lulus ya? 2024 kemarin. Soalnya ya kalau bicara kampus saya juga ya, saya dari Stay Alidaya Klasem. Kebetulan juga di sana kan dikejar juga yang namanya lulusan. Jadi saya angkatan pertama di sana. Oke. Seperti itu. Oke, tepuk tangan buat makasih ya adik-adik sudah datang ke sini. Ini sahabat, ini bung, ini kanda. Tapi biar kita lebih akrab di sini kita panggil Mas semuanya. Ya. Karena saya kan NU, Mas Umam. Banyak penggemarnya, banyak fanatiknya, cuman minum prestasi. Ya prestasinya. Oke, ini ya Mas Azza, sahabat Zubairul Kamal Itaza. Kebetulan beliau ini ketua dari pimpinan cabang PMI Kabupaten Rembang. Oke, ini pertanyaan dimulai dari Mas Azza dulu ya. Oke, siap. Oke, gini Mas Azza, kita tahu bahwa masing-masing organisasi itu memiliki pakem ideologi, kan gitu. Ideologinya kuat. Nah, bagaimana ideologi organisasi kalian ini melihat dan memposisikan diri di tengah panasnya arena pemilu atau pemilihan kemarin? Nah, kita mulai dari Mas Azza dulu. Nah, kita Mas Azza, PMI ini kan dekat dengan NU kan gitu ya. Nah, dengan nilai-nilai ke-NU-an, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kira-kira gimana sih PMI ini menyiasati untuk pilkada kontestasi kemarin? Nah, khawatirnya kan kecenderungan berpihak atau gimana? Untuk menjaga netralitasnya itu gimana sih? Oke, gimana Mas Azza ya? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Umam ya. Jadi kalau bicara PMI sendiri tadi sudah dikatakan bahwasanya PMI itu dekat dengan NU. Iya. Tapi di sini saya bukan mau klarifikasi sih, lebih ke arah menjelaskan bahwasanya itu kita memakai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai manhajul fikr, pemikiran, manhajul fikr wal harakah. Jadi PMI kan berawal dari Nahdlatul Ulama, ya kan, dulu waktu lahirnya, ya kan.
diinisiasi oleh beberapa tokoh yang salah satunya itu Adil Junaidi. Jadi untuk memandang terkait kepemiluan ya, yang begitu panas kemarin itu dari kita itu mengasih deliver keilmuan terkait kepemiluan terhadap kader-kader kita, bahwasanya itu mereka harus berperan di sekup yang minimal keluarganya sama masyarakat sekitar terkait mengasih tahu bahwasanya itu pemilu ini yang sifatnya itu demokrasi ya. Jadi itu ini kan pesta demokrasi, dan bahwasanya di sini itu pemilu itu memilih pemimpin yang masyarakat inginkan. Jadi secara keseluruhan harus kita terangkan bahwasanya pemilu ini itu adalah milik rakyat. Jadi bukan milik elit-elit yang ada di atas gitu loh. Seperti itu Mas. Oke, ya. Menarik sekali ya. Sama dengan slogan PMI ya. Pikir amal soleh. Saya masih ingat ternyata. Benar sekali. Kemudian Mas Lazim ya, dari HMI ya. HMI ini kan semangat Islaman dan keindonesiaan dulu kan. Nah, bagaimana sih HMI ini menjaga independensi di tengah tarikan politik yang kuat? Nah, seperti itu gimana? Oh iya, jadi tadi kan sesuai dengan omongan Bapak tadi terkait independensi ya. Jadi di NDP juga itu ya nilai dasar perjuangan yang kita emban, yang kita maknai sebagai landasan kita bergerak itu ada poin independensi. Apa itu independensi dalam hal ini? Ya tidak terkait dengan kekuatan politik manapun. Makanya di HMI itu orang sebagai kader tapi dia ikut parpol bakal dilempar atau dibuang dulu karena kepentingan mahasiswa bukan di situ, karena kepentingan mahasiswa dianggap untuk kepentingan masyarakat umum, untuk keadilan masyarakat umum dan kesejahteraan masyarakat umum. Lalu apa konektivitasnya dengan pemilu? Maka dari itu HMI di sini hanya sebagai watchdog. Jadi literally dia watchdog untuk apa? Untuk menjaga dan memantau bagaimana prosesi ini. Terus juga bagaimana janji-janji politik yang sudah diucapkan oleh para paslon, dan ketika dia terpilih apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum ya udah kita langsung aja kita gedor kita. Ya bisa. Yakin usaha sampai. Yakin dengan iman ya, usaha dengan ilmu, terus sampaikan dengan amal. Wah, keren sekali ya. Nah, dari Mas Lazim. Nah, kemudian Mas Hamim ya. Merdeka Mas. Saya ternyata juga masih GMNI, pemikir pejuang ya, pejuang pemikir. Ya, sama dengan teman-teman tadi Mas. Kira-kira GMNI ini gimana sih menjaga netralitasnya kan? Kita tahu bahwa kemarin juga salah satu kader terbaiknya juga berkontestasi. Nah, kira-kira itu pandangan dari Mas Hamim dari GMNI gimana sih untuk menjaga netralitas itu kemarin? Kalau berbicara marxisme ya, sebenarnya pemilu ini itu bukan sekedar pesta demokrasi, melainkan adalah alat untuk persatuan rakyat. Sebenarnya alat untuk rakyat. Seperti apa yang dikatakan Bung Karno, bahwasanya kekuasaan itu harus dipakai untuk orang-orang rakyat kecil, atau kalau bahasa kita itu common hand. Dan kekuasaan itu harus melepaskan belenggu dari masyarakat kecil, dari kemiskinan, kebodohan, dan perinduan lah. Dan kalau keberpihakan, jelas kami berpihak, tapi kepada nilai dan garis persatuan, garis perjuangan dari dari pemimpin yang pro pada rakyat. Kalau kita lihat di Rembang sendiri ya, di Rembang sendiri itu banyaklah petani, terus nelayan, bahkan pegawai-pegawai itu yang masih masih dengan ketidakadilan struktural. Dan kami berpihak tapi kepada pemimpin yang mensejahterakan rakyat, yang melindungi rakyat kecil, dan itu adalah pemimpin yang sesuai dengan
ideologis kita, yaitu Marxisme seperti itu. Oke, sangat keren ya. Ya, semua memiliki platform yang ideal ya. Namun kita tahu semua bahwa money politik ya, politik uang itu kan virus yang sangat buruk. Nah, saya ingin pandangan dari adik-adik mas-masnya ini tentang cara PMI, GMI dan HMI ini untuk melawan itulah, atau apa ya namanya, cara-cara untuk paling nggak sosialisasi penyampaian kepada masyarakat atau di lingkungan kampus atau masyarakat itu caranya gimana sih yang mungkin yang dilakukan pada teman-teman PMI, GMI dan HMI ini? Dimulai dari mungkin Mas Lazim dulu. Oke. Jadi mungkin kalau dari peran mahasiswa ini banyak sekali yang bisa dilakukan oleh mahasiswa karena lingkup kita ini sekarang sudah dibebaskan karena pasca reformasi dulu kan. Jadi yang pertama adalah kita mengedukasi di lingkungan terdekat kita, yaitu bapak ibu kita, keluarga kita, atau tetangga kita tentang money politik ini akan berimpact jelek. Nanti contoh gampangnya gini deh, ketika ada pemimpin yang menjabat dan korup dan dia pas pilkadanya dia memberikan sebuah uang, nanti konternya gampang, tinggal ngomong, loh Pak sampai dikasih uang kemarin loh, terus bapaknya korupsi kok bapak sambat. Untuk memahamkan lingkup di sekitar kita. Cuma yang lebih komprehensif nantinya itu adalah memanfaatkan jaringan JPP. Nanti JPP juga dikolabkan dengan Bawaslu. Nanti jaringan untuk pengawasan pemilu atau pilkada nanti kita lakukan dengan basis kerjasama pola hexagonal government. Jadi kita benar-benar memanfaatkan berbagai instansi dan juga berbagai elemen masyarakat harus ikut terjun semua. Kalau yang terjun cuma birokrasi ngapain? Nggak bisa kita kontrol. Jadi peran-peran yang harus dari masyarakat, mahasiswa dan elemen lain harus terwadai dan juga porsinya seimbang. Contohnya nanti dari Bawaslu menindaklanjuti laporan-laporan, nanti polisi untuk menghukum pidana, nanti masyarakat sebagai gerbang pelapor. Nanti untuk calon-calon yang pendukungnya ini biarin aja. Tapi ada sebuah kekangan di situ bahwasanya para calon yang ingin melakukan money politik di situ harus konsekuen dengan tindakan apa yang nantinya dia tebus di pidana. Jadi nggak bisa tak nego dikit ya biar aku nggak masuk. Ngapain nggak usah nyalon. Kita saja nggak ada. Oke, terima kasih Mas Azim. Oke, kemudian Mas Azza, gimana sih Mas tadi sama pertanyaan mungkin mengenai money politik ini, mungkin kegiatan atau sosialisasi atau yang dilakukan dari teman-teman PMI itu seperti apa sih untuk menghilangkan mungkin hari ini mungkin susah ya, untuk meminimalisir dari money politik ini gimana sih ya? Jadi sebelum bicara terkait teknis ya, money politik seperti apa, jadi ada sejarahnya money politik itu kayak gimana. Jadi dulu money politik tercipta ketika pasca zaman Orde Baru ya kan. Nah itu apa namanya, wakil-wakil kita itu diisi oleh malah aktivis-aktivis. Jadi seperti itu. Jadi ketika apa namanya itu pemilu selanjutnya ya kan, itu mereka merasa nyaman dengan fasilitas yang begitu menakjubkan ya. Tanpa aku kerja sana sini, kerjaanku cuman dengerin apa keluh kesah masyarakat, masalah orang, terus kemudian aku menyalurkan apa namanya itu mungkin ya program kerja, terus kemudian bantuan hibah dan lain-lain seperti itu ya kan. Lah berawal dari situ tercetuslah pikiran-pikiran kecil seperti itu. Kenapa kok aku nggak nyalon lagi aja dengan tak kasih uang ini ya, biar bisa kepilih lagi dengan fasilitas yang begitu menakjubkan. Lah lantas PMI mandangnya seperti apa? Kalau bicara money politik itu mikirnya gini analoginya ya. Duluan ayam apa telur? Jadi apa nggak ada selesai. Nggak ada selesai. Jadi tadi Mas Umar bilang bahwasanya gimana sih cara mengantisipasi, meminimalisir terkait apa namanya itu money politik. Tadi juga Kang Lazim Kang Lazim juga menyampaikan bahwasanya kita campaign di sekup paling kecil dulu, yaitu keluarga kita, tetangga kita, mungkin ya teman-teman mahasiswa kita juga, bahwasanya itu ketika kalian mengeluarkan terkait pejabat ini loh korupsi, ini korupsi.
Lah kalian nggak pikir juga, kalian dulu waktu milih mereka, kalian mau nerima uangnya seperti itu. Jadi kita langsung sadarkan dengan realita yang ada gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Jan. Menurut ya, Mas Hamim ya. Terus gimana Mas? GMNI ini kan di Rembang baru ya. Ya kita tahu bahwa Marhen ini kan sangat pro dengan orang kecil. Nah, padahal mohon maaf ini politik itu kan ya musuh kita bersama, tapi faktanya mohon maaf ini kadang-kadang orang kecil itu juga butuh uang gitu lah. Kira-kira dari pandangan dari GMNI dari Mas Hamim itu gimana untuk ngasih tahu pada masyarakat perannya itu seperti apa sih untuk mengirim money politik? Kalau kita membahas tentang money politik Mas ya, memang itu juga apa ya, kalau di Kabupaten Rembang sendiri itu ya, itu paling ada yang kita sembako, terus ada juga janji-janji proyek, terus ada lagi kalau kita sepi itu serangan pajak, dan itu juga bisa dihindari, dan itu sebenarnya itu adalah apa ya, seperti sudah diwariskan lah dari dulu, dan kami juga menolak itu. Kami juga memberikan apa ya, kemarin kami juga mengadakan sosialisasi demokrasi. Kira kita berperan di pemuda-pemuda dulu, di SMA terutama. Kemarin tadi di MA, di Asati, di SEK, itu juga mengadakan sosialisasi seperti itu, agar pemuda-pemuda itu tahu bahwasanya suara kita tuh lebih tinggi dari apapun itu. Dan kalau kenapa kok saya melihat bahwasanya orang-orang kecil dikasih uang tuh mau kenapa? Karena kebanyakan ya, saya kan dari orang kecil juga. Di daerah saya itu malah kalau ada pemilu mereka tidak ada yang minat. Soalnya gini, walaupun saya milih mereka, pasti tidak ada feedbacknya ke kita. Pasti juga seperti itu terus. Terus aku milih bapak ya bakal yang ini baik, ngefek dengan aku. Kebanyakan bukan seperti itu. Dan itu sebenarnya juga tugas kita bersama-sama, gimana mengedukasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa memilih dengan haknya, bukan dengan amplop juga seperti itu sih Mas. Oke, luar biasa ya. Pertanyaan penutup untuk segmen ini. Nanti minum dulu biar nanti kembali lagi ya. Ini ya. Ini kan HMI, GMNI dan PM ini kan Cipayung kan gitu kan, geng Cipayung. Kalian semua itu kan berbeda ideologi kan gitu, bisa dikatakan berbeda walaupun sama-sama Pancasila kan gitu. Paling kan kultur perjuangannya kan ya masing-masing. Nah, gimana sih cara kalian bertiga ini untuk bersinergi untuk mengawal pemilu ke depan? Nah, seperti apa sih kolaborasinya bersinergi dengan ya sama organisasi mahasiswa atau mungkin dengan ormas yang lain atau pemuda yang lain? Nah, gimana sih bersinerginya ya, dimulai dari mungkin Mas Hamim dulu aja, Mas ya, semangat membahas kita gini ya. Oke, kalau di Rembang ya, kita Cipayung itu tidak seperti di kota-kota lain. Di Rembang kita masih 3, GMNI, PNI sama HMI ya. Tapi 3 ini menurut saya sudah cukup sih. Apabila kita bersatu. Kalau kita juga sering kolaborasi, kita sering adakan seminar bareng di acara-acara itu, di acara kemarin. Tapi kebanyakannya kita tuh yang di tahu media, kita tuh berada di aksi. Kebanyakan orang tahu bahwasanya mahasiswa apa, mahasiswa ya aksi. Kebanyakan orang ya nggak tahu seperti itu. Padahal di dalam organisasi kita tuh tidak hanya aksi, kita juga ada yang namanya diskusi. Kita kajian seperti apa itu sebenarnya itu banyak. Jadi pemikiran perspektif sebenarnya harus kita hilangkan seharusnya. Bahwasanya kita bersuara itu kita juga membawa suara rakyat. Bagaimana apa itu kabupaten ini bisa lebih maju. Sebenarnya kita bertiga juga sama, cuma caranya aja yang berbeda. Strateginya berbeda. Cuma tujuan kita juga sama. Kabupaten Rembang ini untuk bangsa ini. Sebenarnya gitu. Oke, luar biasa Mas Hamim. Kemudian sama pertanyaan dengan yang saya tadi saja. Gimana sih nanti kolaborasi dengan ormas yang lain, dengan organisasi yang lain, bersinergi lah. Karena pemilu demokrasi ini kan tugas kita bersama ya. Saya harapkan kira-kira langkah dari PMI ini untuk berkolaborasi dengan kegiatan apa atau mungkin seperti apa untuk mengawal pemilu ke depan.
Ya bisa. Jadi kalau pandangan dari saya sendiri ya selaku kalau ini saya bicara dari Pemuda Rembang sendiri ya. Keresahan saya terkait apa namanya itu Kabupaten Rembang sendiri itu ya. Terkhusus misi kita membentuk Cipayung. Jadi sejak awal kan Cipayung dibentuk untuk menyatukan kita organ-organ ekstra yang dari mahasiswa ya untuk bersinergi untuk melawan akan hal itu ketidakadilan seperti itu. Jadi kalau bicara Cipayung di Kabupaten Rembang kemarin kita juga habis ngadain ya bukan konferensi sih lebih ke arah pertemuan pleno juga pertama kali kemarin itu akhir Agustus ya. Agustus kita ketemu di situ kita sharing-sharing lah terkait apa namanya perjuangan di organ masing-masing itu seperti apa. Jadi kita di sana dulu. Jadi saya pengennya itu dari mungkin pihak pemerintahan sendiri itu bisa mengawal kita, menampung kita ya kan, memberikan wadah untuk kita yaitu Cipayung Plus ya kan. Untuk kita di sana itu berekspresi ya kan. Kita di sana bertemu, di sana kita ngobrol gimana caranya Kabupaten Rembang ini bisa maju, terutama ya di bidang kepemiluan. Di bidang kepemimpinan. Jadi untuk langkah keberlanjutannya dengan adanya kita Cipayung Plus itu bisa apa ya balance gitu loh antara apa namanya pemerintahan sama rakyat. Jadi nggak tumpang tindih seperti itu. Harapannya ya seperti itu saya. Siap. Wah, betul sekali ya. Kata Pak Mana itu. Oke, ini sama dengan dengan tadi Mas Azhar dan Mas Hamim, Mas Wasid. Ya, gimana nanti langkah dari kanda-kanda HMI ini untuk bersinergi berkolaborasi ya. Kita tahu bahwa membangun bangsa ini, mengawal demokrasi itu kan tidak bisa sendiri kan. Ya, saya kira teman-teman HMI gimana sih berkolaborasi, kegiatan apa yang nanti bisa dilakukan dalam mengawal pemilu atau pemilihan ke depan. Jadi mungkin saya tarik ke konsep kita dulu dari berbagai ideologi yang berbeda. Cuma tujuan kita adalah untuk mensejahterakan rakyat dan menjaga keadilan rakyat, gitu kan. Poinnya di situ. Jadi berbeda-beda itu kita memandangnya seperti kayak kebinekaan, semangat kebinekaan. Jadi kita berbeda-beda tapi visinya sama. Jadi bagaimana sebuah hal bisa tercreate dan baik ketika sudut pandangnya luas dan banyak. Jadi bisa mendapatkan sudut pandang yang mutu dan bisa mendekati kebenaran mutlak. Jadi saya tarik ke situ dulu, mungkin saya giring lagi. Jadi bagaimana nantinya kita berdebat untuk mengawal demokrasi. Tentunya dari beberapa orang ini mempunyai sebuah backingan data terutama masing-masing yang benar-benar kuat. Nanti kita kolaborasikan aja. Jika ada penyalahan data di situ dari beberapa paslon atau nanti kandidat, nanti kita bisa laporkan bareng-bareng. Gitu aja. Langkah konkretnya seperti itu. Untuk langkah menjaga di ranah masyarakat, kita ada seminar-seminar yang nanti bisa kolaborasi dengan pihak pemerintah. Jadi pihak pemerintah nggak berjalan sendiri dengan prosedurnya, harus kita bisa ikut. Kita bukan ikut untuk bisa mendapatkan proyeknya, enggak. Kita harus bisa mengawasi dan melihat bagaimana ini berkembang untuk rakyat atau kepentingan proyek dia biar bisa tanda tangan di rencana negara. Oke, seru sekali ya. Ya sama. Jadi kita berbeda tetapi satu. Sama dengan mungkin tangga nada. Kalau duduk kan lain aja. Harus duduk di masalah situ gitu ya. Oke. Menarik sekali teman-teman. Jadi kita ini emang berbeda tetapi satu. Ini kan belum menikah semua kan? Belum. Tenang. Mau ya. Jadi tenang. Indonesia merdeka itu bukan berdua tapi bersatu. Masalahnya yang diajak bersatu gitu. Ya, langsung aja dulu langsung ya. Langsung aja. Nanti satu ini. Sebagai penutup untuk demokrasi untuk podcast kedua nanti yang segmen selanjutnya yang agak kritis lah nanti ya tentang pemerintahan ini kan gitu. Nah gini ya, jadi ini kalian bertiga kan ini pemuda kan gitu, pemuda. Nah saya ingin pandangan sampean ini, pandangan kalian bertiga ini apa ya, pesan kepada teman-teman di mahasiswa, ada di mahasiswa atau pemuda itu
gimana sih kenapa pemilu itu penting bagi pemuda? Kenapa sih kita harus terlibat dalam pilkada atau pemilihan? Kan? Jangan sampai kita apatis kan gitu. Nah, pesannya itu gimana sih pada mungkin mohon maaf ya, nggak semua orang itu belum kita bisa kuliah kan gitu, kan gitu. Kayak pemuda-pemuda ini yang jadi nelayan, jadi petani. Nah, kira-kira pesannya buat pemuda-pemuda yang di rumah itu untuk kita terlibat di pemilu itu gimana sih gitu kan? Karena pemilu itu menentukan masa depan bangsa ini. Ya, oke. Mungkin Mas Azza dulu, gimana Mas? Pesannya gimana Mas? Terima kasih ya. Ya. Untuk pesan terhadap pemuda terus Kabupaten Rembang ya. Sekarang kan saya ini berpesan dulu terhadap mahasiswa-mahasiswa terutama semuanya. Jadi sekarang trennya aktivis itu emang bermain di dunia digital. Dulu kan di dunia apa namanya speak up, aksi ya kan, aksi terus kemudian diadain dialog dengan orang-orang yang berkepentingan kan. Terus kemudian itu terjadilah kesepakatan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau bicara kita mau menyuarakan di media sosial ternyata itu lebih simple, lebih enak. Soalnya kan kalau zaman sekarang itu ada istilah no viral no justice. Misal nggak viral ya nggak diadili seperti itu. Jadi aku berpesan terhadap pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa ketika ada ketidakadilan atau keselewengan, hal yang abnormal, ya kan, terutama di kalangan pemerintahan atau di sekolah kalian sendiri. Saya memohon terhadap kalian untuk bisa speak up di media sosial seperti itu. Oke, siap. Wah, iya, memang medsos harus difungsikan ya. Tapi ya sebelum itu kalian juga harus membuka pikiran selebar-lebarnya. Bahwasanya kalian itu warga Indonesia. Ketika kalian apatis terhadap negara kita, terus dipertanyakan hubul watan minal iman kalian gimana? Oke, siap, mantap sekali Mas Azza. Oke, kemudian Mas Rezim, pesannya gimana Mas untuk pemuda-pemuda ini Mas? Mungkin saya akan berbicara sedikit keras karena ini akan mengetuk pintu hati para mahasiswa Rembang. Saya akan mendidik di sini karena saya melihat realita yang di Rembang banyak mahasiswa yang sangat-sangat apatis. Bahkan mahasiswa membicarakan ini yang banyak uangnya mana ini yang tak pilih. Separah itu aja dibahas. Vulgar itu ya. Vulgar itu betul. Dan juga bagaimana mengharapkan Rembang bisa maju kalau sampean ini memilih para kandidat-kandidat dengan uang. Masa ideologi kalian digantikan dengan uang? Coba kalian mahasiswa. Dan untuk yang lain, Gen Z ini adalah sekarang menjadi persentase terbesar untuk pemilu. Pada data kemarin 2024 kemarin. Kami lihat itu, wah ini Gen Z potensi ini ya. Gen Z juga pasti megang medsos dong. Minimal kalau nggak TikTok IG. Yang di scroll jangan yang itu aja. Tolong oleh politik. Akun-akun petisi, akun-akun aktivis juga banyak. Akun-akun untuk pengkritisi birokrasi juga banyak. Mau dilihat, ditimbang. Lalu juga saya kasih analogi gini, jika kamu adalah apatis di negara ini, kamu adalah pengecut yang harus pergi dari negara ini. Keren. Oke, keren sekali Mas Nazim. Terakhir Mas Hamim, gimana sih pesannya Mas buat mahasiswa, buat pemuda yang di rumah ini gitu, peduli pada pemilu bersama-sama ini gimana sih Mas? Kamera kamera. Oke, kamera. Pesan ke kawan-kawanku terutama Kabupaten Rembang ini ya. Pemuda, janganlah kalian diam, janganlah kalian apatis. Bahwasanya apapun itu di negara ini, contohnya seperti lowongan pekerjaan, apapun itu, mesti kok masuk di politik. Dan itu tergantung pilihan kalian. Jangan sampai suara kalian itu hanya bisa dibeli dengan amplop isinya 50.000. Jangan sampai seperti itu. Terakhir ya, kalau pesan dari Bung Karno, bahwasanya itu bangsa ini itu tergantung, kesejahteraan bangsa ini tergantung pada kesadaran politik dari rakyatnya sendiri. Apabila rakyatnya sadar,
tentang pemimpin ini seperti apa pemimpin yang cocok untuk kabupaten kita di Indonesia ini. Dan buatlah pokoknya itu nilai kalian atau nilai pemimpin itu yang bagus dan yang pro pada rakyat. Itu kan. Oke, super sekali ya, tepuk tangan. Oke. Oke, adik-adik, kita tahu bahwa kata Tan Malaka ya. Siap. Idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda, kan gitu. Nah, kebetulan kalian ini bertiga ini kan pemuda. Nah, ini sesi terakhir ini, kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan kepada pemerintah hari ini? Kira-kira boleh kritik, masukan atau sarannya di Indonesia ini atau mungkin khususnya di Rembang. Nah, kira-kira kritiknya kepada pemerintah hari ini seperti apa? Dari sudut pandang perspektif idealis kalian masing-masing. Dimulai dari mungkin Mas Habib dulu, Mas. Silakan, Mas. Ya, terima kasih, Mas ya. Untuk pesan kepada pemerintah hari ini, Mas ya. Nah, sebenarnya pemerintah hari ini terutama di Kabupaten Rembang ya. Di Kabupaten Rembang ini seperti pemuda-pemuda itu kebanyakan itu lebih suka berpendidikan di luar Rembang. Padahal kan kalau kita memanfaatkan jadi kampus-kampus di Rembang, kita besarkan, mungkin itu bisa menjadi acuan untuk para siswa-siswi atau pemuda-pemuda untuk mempercayai bahwasanya di Rembang ini ada kampus yang bagus dan ini juga tugas pemerintah ya, mohon maaf ya. Terus saya tuh ingin menghilangkan perspektif bahwasanya di Rembang tuh opo. Bahwasanya Rembang itu apane lah. Saya tuh ingin menghilangkan seperti itu. Bahwasanya di Rembang tuh banyak sekali ilmu yang harus kita gali. Kita bisa membahas di sini itu tentang agama dan nasionalisme bersatu. Itu tuh banyak sekali. Dan kebanyakan di Kabupaten Rembang ini mahasiswa, pemuda-pemuda itu kebanyakan tambah ingin berprosesnya itu di luar Rembang. Dan ini adalah tugas kita. Contoh kalau kita beri beasiswa lah, dan itu kita sosialisasikan. Jangan kok kita kasih beasiswa terus hanya orang-orang terdekatnya yang dapat. Itu kan juga salah menurut saya sih. Soalnya di Rembang itu juga banyak sekali pemuda yang ingin melanjutkan kuliah, tapi kendala dari ekonomi. Mungkin melihat bahwasanya Kabupaten Rembang ini pendidikannya kurang. Dan itu sebenarnya harus jadi acuan pemerintah sekarang ini, gimana agar minat kampus, minat pendidikan dari kampus itu penting ini di Kabupaten Rembang. Nah, itu saja sih Pak. Berarti pemerintah khususnya Rembang ini harus memberikan banyak beasiswa buat pemuda-pemuda ini. Dan itu juga harus dikasih tahu kepada pemuda-pemuda atau lewat sosialisasi atau lewat apa, agar yang tahu itu tidak hanya orang-orang itu saja. Soalnya saya tuh punya kawan tuh banyak sekali Pak, yang apalagi kan saya sekarang di SMK. Saya tanya satu-satu, kebanyakan tidak milih kuliah, melanjutkan pendidikan, kebanyakan kerja. Soalnya kalau kuliah, buat apa? Mikirnya seperti ini, buat apa kita kuliah? Kita sudah kuliah S2, S3, tapi nanti ke rumah kita jadi petani lah. Padahal itu pemikiran yang kurang benar lah menurut saya. Itu, masuk sepakat. Banyak beasiswa, tapi dengan catatan harus mau kembali ke Rembang. Gitu ya. Nah, jangan sampai nanti kuliah di luar, tapi setelah pinter pandai nggak mau membangun Rembang. Gitu. Selanjutnya Mas Lazim ya Mas, saran masukan di pemerintah hari ini khususnya di Rembang, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan menurut idealisnya dari teman-teman HMI? Mungkin gini ya, jadi saya tarik untuk pemerintah itu apalagi birokrasi adalah sebuah instansi untuk melayani masyarakat. Jika kamu untuk melayani kepentingan lain, tolong ingat ada saya dan kawan-kawan. Ya minimal nantinya. Terus juga bagi pemerintah Rembang sekarang, saya tahu Rembang lagi memasuki masa yang sangat sulit, yaitu defisit. Jadi tolong penganggaran yang tidak perlu kurasi lebih baik. Alihkan ke yang sektoral yang lebih butuh, seperti nantinya beasiswa atau nanti kalau syukur deh nanti satu desa satu
sarjana. Itu lebih baik. Dan juga mohon pemerintah Rembang ini ditekankan sekali lagi peran-peran dari beberapa elemen dari masyarakat tolong dikasih ruang. Di situ adalah kontrol untukmu. Kalau kontrol nggak kamu berikan, kamu akan dihancurkan. Mohon maaf, ngapunten. Dan juga yang terjadi di Rembang sekarang ini, saya melihat bahwasanya banyak sekali anggaran yang rancu, banyak sekali anggaran yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya peningkatan kapasitas PNS, peningkatan kapasitas. Tolong dikurasi sekali lagi. Masyarakat Rembang butuh Rembang yang lebih maju, bukan PNS-nya yang lebih maju. Masyarakat Rembang juga butuh lapangan pekerjaan yang besar. Lapangan pekerjaan yang besar membuat UMR juga naik, taraf hidup juga naik, tingkat ekonomi Rembang juga naik. Mohon jangan menjadikan Rembang stagnan di daerah provinsi Jawa Tengah yang mempunyai UMR terendah. Saya minta tolong. Mantap sekali Mas Habib ya. Menarik tadi mengenai satu desa satu saja. Tapi kalau saya boleh nambahi satu desa 3 sarjana, biar satu HMI, satu GMI, satu PMI. Jadi kalian rantingnya clear, bisa kan gitu, bisa kuliah semua. Selesai sih. Selesai. Oke, terakhir Mas Azza ya, gimana Mas masukan kritikannya kepada pemerintah khususnya di Rembang ini, ya bicara apa saja boleh. Kritiknya gimana, silakan Mas Azza. Kalau untuk yang pertama saran ya untuk pemerintahan birokrasi terutama, saya berharap kepada panjenengan untuk sering mengevaluasi terkait program kerja, kinerja panjenengan semua. Jadi harus sering untuk mengevaluasi bahwasanya program ini relevan nggak sih, dan tadi menghubungkan dengan beasiswa juga. Terus kemudian tadi Mas Lazim juga menyampaikan bahwasanya itu Rembang banyak PNS, cuman masyarakatnya nggak sejahtera dan lain-lain. Itu kan suatu bentuk keresahan. Jadi hal-hal seperti itu harus dievaluasi oleh pemerintahan. Dan untuk masyarakat sendiri, saya berharap panjenengan semuanya itu membuka mata selebar-lebarnya. Bahwasanya ini negara kita, kalian warga negara Republik Indonesia. Kalian mempunyai negara ini dan ayolah kita bareng-bareng memajukan negara kita sendiri. Dan saya mengapresiasi juga terhadap pemerintahan yang sekarang itu juga sering mengevaluasi terkait program kerja, terus kemudian kinerja juga kinerja PNS-nya, kinerja birokrasinya. Ketika dia nggak clear, nggak selesai, dikat itu bagus sekali. Dan itu harus dilestarikan. Seperti itu. Oke, super sekali. Kuncinya evaluasi. Betul, evaluasi. Kegiatan program sebaik apa kalau tidak ada evaluasi percuma. Betul, karena percuma. kita bukti nyata itu. Oke, adik-adik mahasiswa, terima kasih Mas Azza dari PMI, Mas Hamim dari GMNI, dan Mas Lazim dari HMI. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan wawasan, perspektif, pandangan yang telah disampaikan bisa manfaat bagi kita semua ya. Oke, terima kasih ya. Demikian para sahabat pedas, teman pemilih cerdas. Pada episode kali ini kita tahu bahwa sama seperti yang dikatakan dari Pramudia Anantatur, bahwa dalam bukunya di Lentera Merah atau mungkin di bukunya Jejak Langkah, didiklah penguasa dengan perlawanan dan didiklah pemuda dengan organisasi. Ya kira gitu ya. Nah, jadi sebagai pemuda jangan lelah mencintai Indonesia, jangan lelah mencintai Rembang. Kita semua pengen Rembang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, cukup sekian. Wahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.